Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni masih beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya yakni wajibuna nahwal Qur'anil Karim. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Karena kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Nah, sekarang apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Idza arafna ba'dal mazaya al-'azimati wal khasa'isil faridati li hadzal Qur'anil Karim, fama wajibuna nahwal Qur'an. Kalau kita sudah mengerti ya bagaimana keistimewaan ya dari dan kekhususan ya, keistimewaan dan kekhususan yang tersendiri dari Al-Qur'an, maka apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'an? Yang pertama, yajibu alaina mahabbatul Qur'an. Wajib bagi kita untuk mencintai Al-Qur'an. Wa ta'zimu qadarihi wa ihtiramuhu idh huwa kalamul khaliqi fahuwa asdaqul kalami wa afdaluhu. Di samping mencintai juga ta'zim, mengagungkan kedudukan, ya, mengagungkan akan betapa agungnya Quran, menghormati Al-Quran karena dia adalah apa? Kalamul Khaliq, firman sang pencipta. Dan dia adalah asdaqul kalam, sebenar-benarnya perkataan. Nggak ada perkataan yang lebih benar daripada Al-Quran. Nggak ada perkataan yang lebih bisa dipercaya kebenarannya daripada Quran. Dan juga Quran afdaluhu, seutama-utama perkataan. Nggak cuma benar, tapi mengandung keutamaan. Jadi itu ya, wajib bagi kita untuk mencintai Al-Quran, yang otomatis harus mengagungkan, menghormati Al-Quran. Yang kedua, wa yajibu alaina ittiba'u ahkamihi wa ta'atu li awamirihi wa adabihi. Wajib bagi kita mengikuti hukum-hukumnya. Al-Quran berisi ketentuan-ketentuan, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur manusia di dunia ini. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah tetapkan, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dan juga mentaati perintah-perintahnya, mentaati adab-adabnya. Itu yang ketiga ya. Yang kedua, wa yajibu alaina tilawatuhu wa qiraatuhu. Wajib bagi kita membacanya. Karena Quran itu membacanya merupakan satu ibadah. Kalau kita membaca yang lain itu bukan satu ibadah, tapi kalau Quran membaca
satu ibadah yang setiap huruf yang kita ucapkan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi di sini dikatakan wajib bagi kita untuk membacanya. Ya sebagian dari sebagian ya. Kan kita mesti harus membaca Quran. Setiap sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Itu bagian dari Quran. Ya wajib harus membacanya. Nggak mungkin seorang muslim tidak membaca dalam sehari-harinya. Maka wajib bagi seorang muslim membacanya. Tentunya juga tidak hanya ketika waktu sholat saja. Ya. Hari-hari yang lain. Mulut kita itu dibasahi, disibukkan dengan qiraatul Quran. Nggak cuma membaca. Wa antadabbara ayatil Qur'ani suwarihi. Ini bertadabbur, memahami, menghayati, merenungkan Al-Quran ya. Ini surat-suratnya itu. Surat per surat, ayat per ayat difahami maknanya. Difikirkan nasihat dan penjelasan perintah-perintahnya. Wa an natafakkaru fi mawa'idil Quran. Kita memfikirkan nasihat-nasihat Al-Quran dan berita-berita dan kisahnya. Karena Al-Quran berisi apa? Berita-berita ya, berisi nasihat-nasihat yang betapa baiknya nasihat itu kalau kita tidak mendengarkan, tidak memikirkan, tidak menghayati, tidak merenungkan, tidak berfaedah bagi kita. Apakah kita tidak rugi ya? Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik kepada hambanya, tapi kita abaikan, tidak mau kita baca ya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah pernah ditanya tentang khuluq, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin orang yang nggak ngerti seperti apa sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang para sahabat yang setiap hari melihat ya tahu ya. Tapi ini kalau para sahabat yang lain yang mungkin jauh dari Nabi ya. Dia seperti apa sih akhlaknya Nabi? Maka Aisyah ditanya ya. Maka Aisyah jawabnya itu pendek jawabannya. Nah, akhlak Nabi itu kayak apa? Yani kana khuluquhul Qur'an. Ya akhlaknya Nabi ya Quran itu ya. Jadi kalau Quran itu teorinya, prakteknya ya dipraktekkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah diturunkan wahyu, Rasulullah baca, kemudian Rasulullah amalkan. Nah itulah akhlaknya Rasulullah. Sehingga kalau seperti akhlaknya Rasulullah, ya lihat Quran. Ya. Akhlak Nabi tidak keluar dari Quran. Itulah akhlak Nabi SAW. Ya, ini apa? Quran yang dipraktekkan. Wa ma'nal hadis, mana hadis tersebut? Ya. Anna Rasulah huwa tadbiqul amali li ahkamil Quran wa syara'ihi. Bahwasanya Rasulullah itu merupakan tadbiqul amali ya. Di perwujudan dari amal, pelaksanaan dari amal yang ada dalam Quran ya. Perwujudan atau realisasi pelaksanaan dari hukum-hukum dan syariat Quran itu ya akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau Allah memerintahkan sholat, lihatlah sholat Nabi ya. Seperti itu sholat Nabi. Allah memerintahkan zakat, seperti itulah. Allah memerintahkan sedekah, berbuat baik kepada orang, seperti itulah Nabi SAW. Prakteknya kayak gitu tuh. Faqad haqqaqa sallallahu alaihi wasallam kamal al-ittiba'i li hadil Qur'an. Jadi istilahnya Rasul telah paripurna, telah sempurna dalam mengikuti petunjuknya Al-Quran.
Rasulullah telah mewujudkan secara sempurna bagaimana pengamalan Al-Qur'an. Wa may yata'ayyana 'alaina al-iktida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwal qudwatul hasanati likulli wahidin minna. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi. Karena dia merupakan qudwah, teladan kita. Jadi dia merupakan teladan yang terbaik untuk masing-masing kita. Semua kaum muslimin. Teladannya adalah Rasulullah. Maka kalau dia meneladani Rasulullah, dia telah mengamalkan Quran. Gitu. Sederhana. Ingin menjadi orang yang mengamalkan Quran, teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian semua, wahai manusia, wahai kaum muslimin, ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW, bagi mereka yang berharap kepada Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Itulah kewajiban kita dari Quran. Kita mengamalkan Quran dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atharul iman bil kutub, pengaruh iman terhadap kitab-kitab. Yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Pengaruh kita beriman kepada kitab, ini apa? Kita menjadi mengetahui bagaimana perhatian Allah kepada hambanya, luar biasa. Semua yang jadi keperluan hamba dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab-kitabnya. Dan bagaimana sempurnanya wa kamalu rahmati haitsu likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Bagaimana sempurnanya kasih sayang Allah untuk masing-masing kaum, ada satu kitab yang menjadi petunjuk untuk kaum itu. Ini bentuk kasih sayang, rahmatnya Allah. Tidak ingin Allah hambanya tersesat yang kemudian masuk neraka, tidak ingin. Maka diberi hidayah. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'i. Mengetahui hikmahnya Allah, bijaksananya Allah di dalam memberi syariat. Haitsu syara'a lakum qaumun ma yunasibu ahwalahum wa yulaimu sihim. Mengetahui bagaimana bijaksananya Allah dalam mensyariatkan, di mana Allah mensyariatkan bagi masing-masing kaum itu apa yang sesuai, yang cocok dengan keadaan kaum itu atau dengan pribadi kaum itu. Sebagaimana Allah katakan, likullin ja'alna minkum syiratan wa minhaja. Bagi masing-masing dari kalian itu Allah jadikan syariat dan jalan, manhaj. Bagi masing-masing kaum ada syariat-syariat tertentu. Kemudian pengaruh beriman kepada kitab yakni syukru nikmatillahi fi inzalil tilkal kutub, mensyukuri nikmat Allah dengan telah menurunkan kitab itu. Jadi turunkannya kitab merupakan nikmat terbesar. Diturunkannya Al-Qur'an nikmat terbesar bagi manusia zaman akhir ini. Maka kita perlu mensyukuri. Kalau tidak diturunkan Al-Qur'an akan sesatlah manusia. Sudah diturunkan Al-Quran aja banyak yang sesat. Ini merupakan Quran nikmat yang terbesar. Kita akhiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.